Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, acara inti tausiah yang akan diuraikan oleh Al-Ustadz Bapak Muhammad Hasan Asrafi SPDI dari Unit 2. Sekaligus dimohon untuk memimpin doa. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bi sunnatihi ila yaumiz zihan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk. Belum mulai sudah ngantuk ini Bu ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Lemes. Ini belum mulai sudah lemes ini. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Sa'adatul kurama wal ulama wal asatidah. Yang kami muliakan para alim, para ulama yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang begitu banyaknya. Wabil khusus takmir musola
apa ini Pak namanya? Baitur Ridho, Bapak Ustadz Haji Rusdi beserta keluarga. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini, yang semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur kampung, Bapak Kepala Kampung Tioh Pulong Kencana, Bapak Hendrawan SE, mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani, amin Allahumma. Tadi Pak Kepala Kampung bikin pantun buat muslimat. Sekarang saya nggak mau kalah juga ini. Bunga mawar, bunga melati. Saya datang jauh-jauh dari Triji. Saya mohon kepada Pak Kepala Kampung, muslimat di sini harus dicintai dan dibiayai. Cocok? Harus tugas Pak Kepala Kampung ini. Banyak betul ini. Setelah segar, aku minum dulu apa ceramah dulu ya ini ya. Yang terhormat semua para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, wabil khusus Ketua PAC Muslimat Pulong Kencana, Ibu Hajah. PAC Tulang Bawang Tengah, bukan PC Bu ya, PAC ya. PAC Tulang Bawang Tengah, Ibu Hajah Siti Fatimah. Mana orangnya Bu? Alhamdulillah hadir. Biasanya PC-nya juga hadir. Alhamdulillah saya juga pengurus NU ini. Surya. Dan yang terhormat para ranting, mulai dari suku berapa? 1 ya, 1 sampai 6 yang hadir pada kesempatan sore hari ini, semoga istiqomah berjuang di NU, amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Lebih-lebih nikmatus sihah, sehingga kita bisa bermuwajjah, duduk manis di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi asbab nantinya kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma. Kalau pengen masuk surga itu bareng-bareng, enak temennya banyak, jangan sendirian, karena surga itu luas. Betul nggak Pak Lurah? Enak berjamaah, betul? Enak berjamaah, jangan sendirian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya kelak di yaumil kiamah diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah,
Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya diminta untuk memberikan sedikit tausiah. Tausiahnya panjang, Pak. Sebentar, Bu. Sing suwe apa sing yang pendek apa yang panjang? Ibu-ibu senang yang panjang apa yang pendek ya? Tausiahnya loh, Bu. Yang panjang. Kalau bapak-bapak sini bilang panjang, sini bilang pendek, pusing ini. Setengah-tengah saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah ayat yang ayat ini sebagai tafsir buat kita semua. Kabar gembira dari Allah, pencipta langit, pencipta bumi, alam semesta ini. Apa ayatnya? Wa basyir. Muhammad kasih kabar gembira. Kira-kira yang ngasih kabar itu Allah. Kira-kira kita seneng nggak, Pak? Bu, seneng nggak? Kalau seneng, mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Karena ini kabar dari Allah. Bukan dari siapa-siapa, bukan dari Pak Lurah, Camat, Bupati, tapi kabar dari Allah. Apa kabarnya? Wa basyir, ay absyir ummat Muhammad. Kasih kabar gembira umatmu Muhammad. Kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kepada orang-orang yang beriman dan yang mau beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh banyak macamnya. Di antaranya sholat berjamaah. Coba saya tanya pada Bapak, rajin jamaah napa boten? Pak, rajin jamaah napa boten? Ini amal soleh. Pak, rajin tahajud napa boten? Nak dalu tangi napa boten, Pak? Alhamdulillah tangi. Tangi-tangi dok, sholat napa boten? Rata-rata semua kalau ditanya. Kalau malam bangun enggak, Pak? Bangun. Sampai pas bangun ke tempat wudhu, sholat 2 rakaat. Wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Ini bagian dari amal soleh yang dijanjikan oleh Allah. Sekarang saya tanya sama ibu, Bu, rukun sama suaminya enggak? Taat sama suaminya enggak? Betul enggak, Pak? Jangan-jangan ibu ini sayangnya kalau pas dikasih uang. Iya, Pak ya? Ada uang abang disayang. Astagfirullahaladzim. Apa seperti itu, Pak ya? Ini bagian dari amal soleh yang harus kita sekuat tenaga kita untuk melaksanakannya. Kalau amal soleh kalau tidak mau melaksanakan terus mau pengen surga, surganya siapa kira-kira? Surganya siapa kira-kira? Ibu-ibu tanya taat sama suaminya? Taat. Kalau diperintah siap? Muslimat kalau nggak taat, wah payah ini.
Makanya ada sebuah hadis, wa fadailuhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mutmainnah. Harta yang paling baik itu kata Nabi, kita punya lisan yang selalu zikir kepada Allah. Saya jelasin seperti ini dibantah ibu-ibu. Nggak bisa Pak Ustadz, yang paling baik ya duit, tetap duit. Jadi kalau dengar duit itu sudah semangat. Ya. Diajak zikir, diajak ngaji, ngantuk kabeh. Harta yang paling baik adalah lisanun dzakir, lisan yang selalu zikir. Tapi kalau ibu kan beda, ya duit Pak Ustadz. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bisa syukur, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu. Sekarang sapa sama ibu muslimah, ahli syukur napa mboten? Bu, ahli syukur napa mboten? Dikasih uang suaminya 100.000 syukur? Ngayal. 200.000 syukur? 50.000? $50.000 masih kurang ajar. Ya Allah ya Rabb. Latihan wa qalbun syakir, punya hati yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa zaujatun mutmainnah, punya istri yang menyenangkan. Dilihat nyenengke, nggak dikasih duit ya nyenengke, dikasih duit tambah nyeneng. Kira-kira ngoten mboten Pak? Dikasih uang senenge pol, tapi kalau nggak dikasih duit merengut. Apa seperti itu Bu? Nggih. Alhamdulillah. Astagfirullah. Suami itu Bu ya, ini pelajaran buat ibu-ibu semuanya. Seharian capek, ketika pulang wajah istri itu dilihat nyenengke, itu hilang semua seluruh capeknya tadi. Seharian kerja cuape, melihat istrinya itu kok merengut, tambah darah tingginya naik, lama-lama stroke. Maka usahakanlah Anda ini untuk sekuat tenaga bisa menyenangkan suami dalam keadaan senang maupun susah. Sanggup? Siap? Nah, disaksikan bapak-bapak ini. Wa zaujatun mutmainnah, istri yang menenangkan hati. Ini nggak gampang. Maka jadi istri yang solihah itu nggak gampang. Padahal istri yang solihah itu Masya Allah, ketika istri sudah sholat, idza sholatil mar'atu wa shomat wa ato'at dakhulal jannata min aiba bin sya'at. Ketika istri ini sudah sholat, sudah puasa, taat kepada suami, maka silahkan masuk surga dari mana pintu Anda suka. Tinggal taat tok wae lah istri itu. Sing penting taat sama suami. Nggak usah ahli tahajud, nggak usah. Sing penting taat sama suami. Ini bapak-bapak seneng pol ya, seneng cocok ya Pak Ustadz, cocok ya.
Sing penting cocok. Sing cocok. Sing penting taat. Sing penting taat. Nggak usah ahli Quran, nggak usah ahli tahajud. Sing penting taat sama suami. Tinggal swarga itu manut kepada suami. Begitu juga suami harus seperti itu. Harus sembodo, bahasa Jawa sembodo. Sembodo itu bahasa Indonesia apa enggak? Sembodo. Harus sesuai. Kalau istri taat, suami harus sesuai. Harus pinter-pinter cari nafkah untuk keluarga. Jangan diem di rumah, pengen enak-enak saja. Tidak mungkin istri itu akan marah ketika suami itu hanya duduk manis di rumah. Makanya sabarnya suami ketika dimarahi istri itu pahalanya luar biasa. Tapi roto-roto nggak sabar. Diomeli roto-roto nggak sabar. Padahal itu pahala yang luar biasa dan gratis. Pahala yang gratis adalah dimarahi istri. Loh, nggak percaya Bapak ini. Sampai diomeli istri kok sabar. Itu pahala yang gratis. Kalau Anda menyenangkan istri, membelikan baju baru kan butuh modal. Tapi kalau dimarahi sabar kan pahala itu. Gratis, nggak modal. Pilih yang modal apa yang nggak modal? Wajar. Istri cerewet itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu cerewet. Cerewet boleh-boleh saja, itu rem buat suami. Yang penting jangan cerewet. Kalau cerewet harus dianggap musik gitu aja lah. Dianggap musik. Itu harta yang paling baik. Wa zaujatun mutmainnah. Istri yang solihah, yang menyenangkan hati suami. Maka muslimat kampung ini harus bisa mencontoh dengan hadis ini, bisa mengambil iktibar pelajaran dengan hadis ini. Ini bagian dari amal soleh. Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang iman dan mau beramal soleh, Allah janjikan annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai luar biasa. Kira-kira berat apa gampang? Tuh. Amalkannya itu loh, berat apa gampang? Berat. Pengen surga apa enggak? Nah, itu memang amalnya seperti itu. Memang enggak gampang, masuk surga itu enggak gampang. Makanya kita itu butuh butuh pembela. Walaupun kita ini enggak ahli orang baik, tapi kita harus punya pembela. Apa pembela kita? Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Usfuriyah. Di situ ada penjelasan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah. Sahabat Abu Dzar tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, ajarkan saya suatu amalan, amilni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Ajarkan saya suatu amalan yang mendekatkan saya kepada surga. Padahal sahabat Nabi itu kan
ibadahnya luar biasa. Tidak seperti kita. Betul nggak Pak? Tapi masih minta amalan yang bisa membela dia nanti di akhirat. Beda dengan kita, sholatnya ini gaspol rendol. Cuwepet. Sholat para sahabat itu Masya Allah luar biasa. Seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' waktu pas sholat subuh sampai tidak terasa, saking khusyuknya sahabat Sayyidina Umar sholatnya. Kalau kita Pak, ada suara dikit bingung, ada cicak lewat itu bingung, gas sholatnya gaspol, apalagi sampai ibu-ibu punya jemuran kayak gini mau hujan jiwan, tuh apa tepo? Assalamualaikum. Kok cepet Bu? Hafal kok. Ditanya sudah hafal katanya. Sholat yang seperti itu kok pengen masuk surga. Makanya harus punya amalan-amalan yang bisa membela kita nanti di akhirat. Apa kata Nabi? Qala idza amiltas sayyi'ata fattabi'ha hasanatan. Jika Anda melakukan suatu keburukan, maka ikuti dengan kebaikan. Karena al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu bisa merubah keburukan, bisa menghapus kesalahan dosa-dosa kita. Maka perbanyak amal baik yang seperti ini. Ketika salah, astagfirullah, ngerasani orang, ngomelin suami, gak ada yang jawab ya. Ketika ibu-ibu pas ngomelin suami, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bisa nggak Bu? Langsung inget ya? Bisa nggak Bu? Apa lanjut? Malah kesuwen Pak Ustadz, lanjut. Idza amilta fattabi'ha hasanah. Ketika Anda melakukan suatu dosa, maka iringi dengan perbuatan baik, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian Abu Dzar ini tanya lagi, qala aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah termasuk kebaikan itu kalimat la ilaha illallah? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang walaupun dosanya itu dari kecil sampai tua, itu bisa hilang dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi menganjurkan kita aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis ini itu ada cerita di dalam kitab Ushuriyah ini. Ketika orang anna rajulan mauqufan di Arafah, laki-laki sedang wukuf di Arafah. Ini pas musim haji ini. Pas. Nah, nantilah haji saya akan singgung nanti. Karena ini pas musim haji. Ketika wukuf di Arafah, kemudian mengambil batu 7. Kata orang itu, laki-laki itu, ya ahjad, ishhadu alayya inda rabbina. Saksikan hai batu, di sisi Tuhanmu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saksikan saya membaca kalimat la ilaha illallah. Ketika membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian dia itu tertidur, kemudian seolah-olah mimpi itu dunia kiamat. Setelah kiamat dia dihisab oleh Allah, dia fawajabat lahunna, wajib masuk neraka.
Ketika malaikat mau mengambil orang itu, dimasukkan ke pintu neraka, tiba-tiba batu yang dibuat saksi itu datang ganduli, sehingga tidak bisa malaikat itu memasukkan neraka orang itu. Nah, inilah barokah persaksian kalimat la ilaha illallah. Walaupun orang itu dinas masuk neraka, tapi masih bisa mendapat syafaat. Makanya sering saya sampaikan sama ibu-ibu, kita itu harus perbanyak persaksian. Kita punya baju baru, itu harus bisa jadi saksi di hadapan Allah. Sholat pakai baju baru, pengajian pakai baju baru. Jangan kebalik, pengajian pakai baju paling mahal, sholat pakai baju yang ngeper. Tul, sholat rukuk tul gitu, ya Allah. Ya Bu ya. Bu, saya tanya Bu, ibu-ibu kalau sholat pakai baju yang paling bagus apa yang paling jelek? Pakai daster. Pakai daster, Pak. Dan enak. Kalau kondangan pakai baju yang paling bagus, yang paling murah. Nah, kebalik itu. Nanti kalau ditanya sama malaikat, kamu punya baju bagus buat apa? Buat kondangan. Waduh, alangkah ruginya saya. Alangkah ruginya kita kalau ditanya malaikat punya baju bagus buat kondangan, nggak buat sholat. Bangga kalau kita tak kasih baju buat apa? Buat sholat. Masya Allah. Persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai sekarang ini ilmu. Apapun kepunyaan kita, jadikan saksi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya mobil buat pengajian, punya sepeda motor pengajian, agar mobil yang kita jadikan perantara ini menjadi saksi amal baik kita. Begitu pangkat yang lain. Tuh, ngantuk ya Pak ini. Dari ngantuk. Lanjut. Akhirnya orang tadi dibawa oleh malaikat ke pintu kedua. Sampai pintu neraka yang kedua, batu itu tiba-tiba datang lagi, ganduli lagi. Sehingga malaikat tidak mampu untuk membawa orang itu masuk ke neraka. Sampai ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu juga. Malaikat sampai stres, bingung. Malaikat stres juga nanti. Loh, ada nanti Bu, Pak. Jadi malaikat itu nanti dibuat bingung orang itu nanti ya ada. Contoh, orangnya dari kecil maksiat buandel ahli maksiat. Ketika dia taubat, tua-tua taubat, buku catatan malaikat itu kan masih ada. Tapi karena dia tobat kepada Allah, kemudian Allah hapus yang ada di catatan malaikat. Ketika orang itu dihisap, mau dimasukkan ke neraka, protes orang tadi. Nggak bisa malaikat, saya ini sudah taubat. Lah buktinya catatanmu masih merah semua. Mau dimasukkan, nggak bisa. Akhirnya yang menjadi hakim adalah Allah. Coba malaikat catatan orang itu dibaca kok burem, nggak bisa dibaca. Dulu orang ini genit, ya Allah kok catatan saya kok seperti ini, bagaimana ini? Karena sudah taubat. Nah ini, makanya kita tidak boleh melihat zahirnya orang. Walaupun orang itu sembuhan, nggak boleh kita menghina, mencela, membuli. Karena siapa tahu orang itu taubat, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian malaikat tanya, ya Allah, hadza abduka
anta ta'lamu bi amri abdika la najidu laka sabila. Kata malaikat, ya Allah, ini hambamu. Saya tidak tahu urusannya bagaimana hambamu ini. Ketika orang ini saya masukkan ke dalam neraka, tiba-tiba ada batu yang ganduli orang. Terserah sampean mau apain. Kata Allah, qala abdi, ini hamba saya. Ini auliyai, ini kekasih saya. Dah tinggalkan, tidak usah dimasukkan ke neraka. Masukkan ke surga. Nah ini barokah perbanyak persaksian amal baik kita. Kembali kepada ayat, orang-orang yang melakukan kebaikan ini Allah janjikan bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka Allah janjikan surga yang di bawahnya mengalir luar biasa. Kalau saya cerita surga yang seperti ini, kita nggak termotivasi. Tapi kalau saya terangkan nikmatnya luar biasa. Surga itu dari nikmat airnya itu Masya Allah. Ada airnya itu ma'un millaba. Ada airnya yang terbuat dari susu. Sungai airnya terbuat dari susu. Ada nggak di sungai Pulung ini airnya dari susu, Pak? Kaleng-kaleng. Nanti kalau pengen mandi susu, Bapak nanti di surga itu. Mandi susu. Pengen nggak, Pak? Pak, pengen nggak? Pengen. Makanya sing sabar. Sing sabar. Sabar melakukan amal baik. Yang kedua, airnya ma'un min khamr. Ma'un min khamr. Airnya yang terbuat dari khamr. Arak. Minuman keras. Loh, apa ada Pak Ustadz di surga minuman keras? Ada. Tapi tidak seperti di dunia memabukkan. Wah, mabuk kabeh malah payah. Di surga, ahli surga mabuk semua lah payah. Yang ketiga, ma'un min asal. Airnya yang terbuat dari madu. Masya Allah. Airnya sungai terbuat dari madu. Hari satu botol diantuk semua orang. Nanti airnya terbuat dari madu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau mandi madu nanti di surga. Gratis sepuasnya. Kira-kira pengen nggak, Pak? Pak, pengen nggak? Bu, pengen nggak, Bu? Bukan di madu loh, Bu, Pak ya. Nanti salah kok di madu apa ya ini. Mandi madu nanti di surga. Yang keempat, ma'un ladzatul lisyaribin. Air yang ketika diminum lezat rasanya, tidak akan haus selama-lamanya. Itu baru nikmat air. Belum yang nikmat yang lain. Di dalam tafsir ayat itu, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa lahum fiha azwajun mutahharah. Di dalam tafsir wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bagi mereka penduduk surga itu diberikan istri-istri yang suci, yang disucikan. Artinya tidak akan haid menstruasi selama-lamanya. Masya Allah. Jadi nggak pernah libur. Nggak pernah. Satu laki-laki dalam tafsir ayat itu, buka di kitab tafsir Sawi, syarah dari kitab tafsir Jalalain. Namanya kitab tafsir Sawi. Anna rajulan yuzawwiju bi arba'ati alafi bikrin. Satu laki-laki nanti bisa menikahi wanita itu satu bi arba'ati alafi bikrin. Berarti 4.000. Satu laki-laki itu 4.000.
Pikirin apa namanya gadis. Gimana Bu? Sak kabupaten. Pak seneng nggak Pak? Sing ngantuk-ngantuk ben bangun ben tangi. Satu laki-laki bisa menikahi wanita gadis, bukan kok apa namanya janda, gadis. 4.000 gadis. Masya Allah, nak nggak seneng sampean kebangetan, nggak normal. Ditambah lagi wasama niati ala fi aimin 8.000 janda. Masya Allah. Itu satu laki-laki. Apa kuat Pak Ustadz? Nggak usah tanya itu. Nggak usah jamu-jamuan itu. Minumannya jemaah mati. Berapa totalnya Pak? 4.000 sama 8.000. Berapa itu? 12.000. Satu laki-laki itu. Setengah 4 nggak terasa ini ya. Kita dengerin dulu Pak ya, adzan ya. Sampai mana deh Pak? 12.000, 4.000 gadis, 8.000 janda. Masya Allah. Lah kok ada janda Pak Ustadz? Ya memang nanti itu nih akhirat itu kan yang suami istri yang suaminya yang neraka nanti akan menjadi tambahan ahlul jannah, penduduk surga. Kemudian wa mi'ata hauro'a dan 100 bidadari itu satu laki-laki. Inilah pahalanya bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Tapi nanti Pak, enggak sekarang. Tapi nanti. Tapi janji Allah walaupun nanti pasti apa ngapusi? Pasti. Maka yang pasti inilah yang kita harus kuat sekuat tenaga untuk melakukannya. Karena ini janji yang pasti.
Quran itu janjinya pasti, kabarnya pasti, ancamannya pasti, beritanya ya pasti. Makanya kalau orang itu jauh daripada Al-Quran, maka jauhlah daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran semua janjinya pasti, ancamannya pasti, kabarnya pasti. Ini ayat termasuk tafsir, kabar gembira dari Allah. Kemudian lagi, ini ngajinya nggak usah lama-lama, sudah 1 jam. Ya Bu ya. Yang terakhir, di antara amal soleh, khususnya di bulan ini adalah haji dan umrah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ini harus kita tertarik. Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahum. Umroh ke umroh yang lain itu menjadi penghapus dosa. Ibu-ibu, Bu, sudah banyak yang umroh belum ini ya? Mau umroh enggak? Mau? Buat amalan. Amalannya Pak Ustadz, amalannya sholat duha bisa, sholat tahajud bisa. Ya sambil usaha, jangan sholat-sholat sambil usaha. Pengen nggak Bu? Siapa yang nggak pengen umroh haji? Karena apa? Karena sholat di sana itu Masya Allah pahalanya 100.000. Di Masjidil Haram itu 100.000. Pengen nggak kira-kira? Kita harus punya niat, hati kita kuatkan untuk ke sana. Di Madinah 1.000, di sini 1, bandingannya nggak imbang. Oleh karena itu, mari saya ngajak khususnya saya pribadi punya niat untuk niati cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kangen dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain itu juga dijelaskan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal wadhunub. Ikutilah, iringilah haji. Sekarang masanya itu berapa itu Pak? Hampir 15 tahun atau 25 tahun? 30 tahun. Masya Allah, reguler itu nunggunya sampai 30 tahun. Nunggunya sampai 30 tahun. Makanya Nabi itu dalam masa-masa nunggu itu tabi'u bainal haji wal umrah. Iringi haji itu dengan umrah. Karena apa? Karena keduanya fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunub. Karena keduanya itu bisa menghapus dosa dan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Ternyata umroh itu bisa menjadikan orang kaya. Tapi ya jangan niatnya seperti itu Pak Ustadz. Walaupun niatnya tidak seperti itu, tapi balasannya seperti itu. Seperti halnya kita sedekah. Sedekah itu tidak membuat orang miskin, tapi membuat orang kaya. Tapi prakteknya ya seperti berat sekali. Sedekah itu amal baik, tapi prakteknya ya berat. Bu, rajin sedekah napa mboten? Insya Allah. Ini pembuka pintu rezeki nih sedekah. Termasuk umroh ini juga menghilangkan kemiskinan. Ini namanya fadilah, keutamaan. Kalau kita tidak termotivasi ya berarti
Kayak mana itu terus? Makanya harapan saya, amal-amal fadilah yang seperti ini kita harus tergugah hati kita untuk sekuat tenaga untuk melaksanakannya. Nah, ini termasuk korban. Korban ini juga amal baik. Nanti di musyola ini ada berapa korban ini? Banyak enggak ini, Bu? Biasanya berapa? 4, 5. Sapi apa kambing? Sapi apa kambing, Pak? Sapi 5 itu. Wah, luar biasa ini. 5 kambing. Tapi 2 sudah bagus ini. Nah, ini amal-amal baik. Jangan sampai kita tinggalkan. Kesimpulan dari pengajian ini, mari kita bersama-sama sekuat tenaga untuk melaksanakan amal soleh itu agar Allah janjikan dengan janjinya surga yang nikmatnya ainun wala ro'at, udunun wala sami'at, wala khatra fi qalbi basyar, yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah belum pernah dalam hati kita terbesit, belum pernah terbesit di dalam hati kita. Itu nikmatnya surga. Quran itu baru menceritakan sudah luar biasa, apalagi sampai nanti yang sebenarnya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami sampaikan ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan bisa diamalkan setelah pulang dari majelis ini. Siap, Bu? Siap? Insya Allah iya apa enggak? Siap insya Allah, Bu. Insya Allah siap. Kebalik kalau insya Allah siap. Siap insya Allah. Kalau insya Allah siap masih ada enggak atau tidak ya? Insya Allah enggak. Insya Allah siap. Tapi kalau siap insya Allah. Nah ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan dzurriyyah kita dijadikan oleh Allah dzurriyyah yang soleh dan solihah, manfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Ini doa langsung apa ada langsung? Langsung? Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal majlis, Allahumma barik fi hadzal majlis majlisatan mubarakah thayyibah nafi'ah li dunyana wa ukhrana waj'alhu 'amalan shalihan li naili ridhahi wajhil karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil hilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wa tayyib innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi asma'ika wa husna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Qadir, ya Sami'u, ya Basir, ya Fatah, ya Futuh al-Arifin. Yassir lana umuruna ma'arrahati li qulubina wa ardadina wassalamah wal afiyah fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma qudi hajatina, Allahumma hasil maqasidana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian sedikit tausiah pada kesempatan sore hari ini. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, baik kata maupun tingkah laku, karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ada sedikit permintaan dari Ibu Aini, ada yang mau disampaikan oleh tim Samira Travel, Ibu Siti Khoria, monggo dipersilahkan dari kami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya. Ini jangan dong. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Bapak Ustaz Bapak Kiai Hasan Aswafi yang telah mengisi acara perdebatan siang hari ini. Kami akan sedikit memberikan informasi ya Bu ya. Informasi tentang perjalanan umrah tadi sudah disampaikan. Ini mohon izinnya Pak Lurah sebentar 5 menit ya. Mohon izinnya 5 menit memberikan informasi bahwasanya alhamdulillah hari ini ya, bulan ini adalah bulan haji.